Hello everyone, how are you doing? I hope everything is doing well with you, especially in these quarantine times. Salam SFD. Today we are going to learn about one of genre of the text. It is about descriptive text. In this text, we will learn about what is the meaning of descriptive text. What is the purpose of descriptive text? And we will learn about the generic structure, the language feature, and the example of descriptive text. To know more about that, I want you to join my class. Okay, our topic now is about descriptive text. Descriptive text is a kind of text. Okay, before we learn about this topic, I will tell you about the learning objective. Sebelum mempelajari topik ini, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami struktur teks ungkapan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan menemukan hal-hal baru. Yang kedua, siswa dapat memahami unsur kebahasaan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan efisien dan efektif. Oke, let's move on. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? It is a text which says what a person or a thing is. Apa itu teks deskriptif? Sebuah teks yang isinya adalah deskripsi tentang sifat-sifat yang melekat pada objek tertentu, apakah manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. And then what is the purpose? Apa tujuan dari teks ini? The purpose is to describe a particular person, place, or thing in detail. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, menjelaskan atau menggambarkan seseorang, tempat atau benda secara rinci. Okay, let's move on. Generic structure atau struktur teks. The first is identification and the second is description. What is identification? Apa identifikasi? Identifying the phenomenon to be described. Identifying the phenomenon to be described. Description is describing the phenomenon in parts, qualities, or and characteristic. Okay. What is identification? Apa itu identification? Bagian dari generic structure tadi, bagian pendahuluan yang merupakan gambaran umum atau mengidentifikasi fenomena atau objek yang akan dibahas. Sedangkan description, bagian yang memuat ciri-ciri khusus yang dimiliki orang, tempat, atau benda yang dideskripsikan. Misalnya, sifat-sifat tampilan fisik dan hal lain yang ditulis dengan spesifik. And then, what is about the language feature, mengenai unsur kebahasaan. In descriptive text, there are some language feature. Dalam descriptive text ini ada beberapa macam unsur kebahasaan yang perlu kamu ketahui. The first is using simple present tense. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Mengapa menggunakan simple present tense? Karena menyatakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Semua fakta-fakta akan dijelaskan dalam descriptive text ini. Menggunakan simple present tense. The second, focus on special object. Fokus hanya untuk objek tertentu, misalnya untuk orang, untuk tempat wisata, untuk bangunan bersejarah, dan lain-lain. Jadi cuma untuk special object saja atau objek khusus saja. Yang ketiga, using action verb, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang bisa dilihat, misalnya jump, ride, run, dance, dan lain-lain. Jadi seperti jump, ride, run, and dance itu adalah contoh dari action verb. Ada aksinya. Ada aktivitas yang bisa dilihat.
jump melompat, write menulis, run berlari, and dance menari. The fourth verb yang digunakan yaitu attribute verb seperti be, am, is, dan are. Jadi nanti dalam penulisan descriptive text kita banyak menggunakan attribute verb, menggunakan to be, am, is, are. Bisa kita temukan nanti dalam teksnya. And the fourth is using noun, menggunakan kata benda yang spesifik seperti misalnya my daughter, my motorcycle, traditional house, dan lain-lain. And the sixth, using adjective, menggunakan kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun atau kata benda seperti a big house. Kata big itu adalah adjective. A smart student. Jadi memperjelas penggunaan noun student, smart student. And then an independent woman. Yeah. And then look at the example. Gundaling Hill is one tourist attraction in Brastagi, which is approximately 3 kilometers from the center of Brastagi. It is approximately 66 kilometers from the city of Medan to Brastagi. It can be reached by using private vehicles and public buses which take about 2 hours. Ini adalah contoh dari identification. Nah, kemudian on paragraph 2, it is the description. Di paragraf 2 ini adalah description-nya, menjelaskan karakteristik khusus atau hal-hal khusus yang melekat mengenai Gundaling Hill ini. Okay, I think that's enough. And I think you can learn about this topic well, and then you must do the task on Google Classroom and send it to Google Classroom. And I say thank you for your attention. Till then.